Kenalkan, nama saya Muhammad Daniel Irfani, mahasiswa Teknik Komputer Universitas Diponegoro dengan NIM 21110123130061. Pada video kali ini saya akan mengulas sebuah rancangan sistem monitoring kecepatan dan arah angin dengan data logging menggunakan microcontroller AT89S52. Oke, deskripsi alatnya. Sistem ini dirancang adalah Smart Environmental Monitoring System yang berfungsi untuk mengukur kecepatan dan arah angin secara real-time. Alat ini sangat penting dalam studi kelayakan energi maupun peringatan dini cuaca untuk pertanian. Sistem membaca 3 buah anemometer dan 1 buah wind vane atau penunjuk arah angin. Kemudian data hasil pengukuran tadi ditampilkan pada layar LCD 16x2 dan disimpan ke dalam memori eksternal bersama dengan data dan waktu tanggal ya data tersebut diperoleh. Karena dia membutuhkan RAM ya, maka di sini menggunakan chip SRAM 6264 untuk menggantikan memori serial standar. Kemudian ketika data yang disimpan di dalam RAM eksternal ini penuh, maka dia akan dikirimkan ke komputer lain melalui interface serial RS232. Untuk komponen yang digunakan microcontrollernya adalah AT89S52. Ini adalah salah satu varian, salah satu keluarga dari microcontroller 8051. Kemudian untuk sensor inputnya ada anemometer, yaitu sensor kecepatan angin. Kemudian ada wind vane, sensor arah angin. Kemudian ada keypad 4x4 untuk mengatur tanggal, waktu, dan interval sampling. Kemudian untuk pengkondisi sinyal, di sini menggunakan IC ADC0823, yaitu untuk mengubah data analog dari arah angin menjadi discrete, atau dia sebagai ADC. Kemudian ada LM393, yaitu sebagai komparator sinyal anemometer. Kemudian untuk memori eksternal menggunakan IC HM6264, yaitu 8 KB static RAM sebagai penyimpanan data logging. Kemudian ada IC 74HC373 sebagai octa latch untuk memisahkan data dan alamat, yaitu sebagai demultiplexer. Kemudian ada IC 74HC138, yaitu untuk decoder 3/8. Kemudian untuk perangkat output, di sini ada LCD 16x2 dan IC MAX232, yaitu sebagai penghubung atau antarmuka ke RS232. Kemudian komponen pewaktuan menggunakan DS1307 real-time clock. Kemudian untuk diagram blok sistemnya seperti ini. Jadi di dalam ini adalah microcontrollernya, kemudian ini anemometer, ini menjadi input, kemudian wind vane ini input, keypad input, dan real-time clock ini sebagai input. Kemudian dia mengoutputnya di LCD display, terus kepada decoder dan latch. Kemudian dia akan disimpan di SRAM data-datanya. Kemudian untuk skematik antarmukanya ini adalah port 0 atau P0.0 sampai P0.7 ini berfungsi ganda, yaitu sebagai multiplex, sebagai jalur alamat rendah A0 sampai A7 dan jalur data D0 sampai D7. Terhubung ke IC input latch 74HC373 dan pin data IO RAM 6264. Kemudian port 2 yaitu P2.0 sampai P2.4 berfungsi sebagai jalur alamat tinggi A8 sampai A12 yang terhubung ke pin address RAM. Kemudian ada address latch enable, ini terhubung ke pin enable atau G pada IC 74HC373 untuk mengunci alamat. Kemudian untuk P3.6 WR ini dan P3.7 atau RD ini terhubung ke kaki WE dan OE pada RAM untuk mengontrol proses baca tulis. Kemudian teknik decoding alamatnya, karena dia memori 6264 ini memiliki 8 KB atau 12 pangkat 13 byte ya, maka dia memerlukan 13 jalur alamat. Yang pertama prosesnya ini adalah demultiplexing, yaitu IC 74HC373 menahan sinyal A0 sampai A7 dari port 0 saat sinyal
ALE-nya ini high to low. Setelah alamat terkunci, port 0 bebas digunakan untuk transfer data. Kemudian chip select logic. Ini untuk memetakan memori pada alamat tertentu. Sisa jalur alamat atau di sini ada 3 ya, A13, A14, A15 ini digunakan. Kemudian sinyal CS1 pada RAM 6264 ini dihubungkan ke output decoder atau logika gerbang yang aktif hanya jika A15, A14, dan A13-nya ini sama dengan 0 semua. Kemudian ada peta alamat memori ini, rentang alamatnya dalam heksadesimal ya. Kemudian di sini ada A15, kondisi A15, kondisi A14, A13, A12, dan seterusnya. Kemudian ini adalah kondisi RAM dan ini output decodernya. Ini ketika dia alamatnya 0000H sampai 1 FFFH, kemudian A15, A14, A13-nya 0 semua, dan ini A12 sampai A10 dan A0 ini dia don't care ya. Jadi kondisi RAM-nya akan aktif. Ya, dia akan mengindikasikan dengan Y0 sama dengan low. Ini aktif berarti. Kemudian untuk 2000H sampai 3 FFFH, dan ini hanya A13 yang bernilai 1 ya. Dia akan kosong, yaitu ditandai Y-nya low. Kemudian dia akan terusnya kosong terus ya sampai ke ini E000H dan FFFH. Dia akan ketika A15, A14, dan A13 ini satu semua, dia akan kosong. Yaitu Y7-nya dia akan kosong. Kemudian algoritma dan kode mnemonik, yaitu pertama dia akan menginisialisasi port, LCD, dan komunikasi serial. Kemudian dia akan menginisialisasi pointer data ke alamat awal memori eksternal. Kemudian dalam loop utamanya itu, yang pertama dia akan membaca sinyal anemometer. Dia akan menghitung frekuensi, kemudian dari frekuensi tersebut nanti dikonversi ke data menjadi data kecepatan. Kemudian dia akan membaca ADC dari WinVane. Dia akan mengonversikan data biasanya dalam berbentuk hex ya, heksadesimal, nanti dikonversikan ke data arah mata angin. Jadi misalkan nanti utara, nanti heksadesimalnya berapa, itu nanti dikonversi. Kemudian untuk tampilan, kemudian selanjutnya dia akan menampilkan data ke LCD. Kemudian dia akan menyimpan data. Dia akan menulis data kecepatan dan arah ke alamat yang ditunjuk ini ya, alamat yang ditunjuk DPTR pada RAM eksternal. Kemudian setelah dia menyimpan data, dia akan menaikkan nilai DPTR. Jadi dia di increment, ditambah 1, di plus 1 DPTR. Nanti jadi dia akan menunjuk ke pointer di alamat memori yang berikutnya. Kemudian jika DPTR-nya itu lebih dari 1 FFFH, dia akan datanya itu akan dikirim via serial. Jadi dia dikirim karena sudah penuh kan, berarti ketika DPTR-nya itu lebih dari angka ini. Kemudian dia akan delay. Dia menunggu interval sampling berikutnya. Kemudian penjelasan ini ya, operasi fungsional. Ini ketika dinyalakan, microcontroller menginisialisasi real time clock DS1307 untuk mendapatkan waktu akurat. Kemudian sensor anemometer menghasilkan frekuensi yang proporsional dengan kecepatan angin. Sinyal ini dihitung oleh timer atau counter internal microcontroller. Secara bersamaan, arah angin dibaca melalui ADC. Setiap interval waktu, data tidak hanya ditampilkan di LCD, tetapi juga dikirim ke bus data untuk disimpan di RAM. Kemudian, penggunaan memori paralel memungkinkan proses penulisan data sangat cepat dibanding EEPROM serial. Ini memastikan tidak ada data sensor yang terlewat. Jika memori penuh, sistem akan memberikan sinyal atau mengirimkan isi memori ke komputer lain melalui port serial. Kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan. Baik, mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya.